wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Salam, NPM 1832523. Mahasiswa PMTK semester 5. Di video kali ini, saya akan membahas tentang materi pengelolaan satuan pendidikan guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dosen pengampu Miss Mai Juniati MPD. Langsung saja simak videonya. Pengelolaan satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu apa sih? Satuan pendidikan yaitu bisa dikatakan sekolah atau madrasah. Jadi kalau ada satuan pendidikan berarti itu adalah sekolah. Pengelolaan satuan pendidikan itu meliputi pengelolaan kurikulum, kemudian pengelolaan kelas, dan pengelolaan peserta didik. Kurikulum di sini adalah aturan atau proses pembelajarannya, kemudian kelas itu meliputi sarana dan prasarananya, kemudian peserta didik itu adalah siswanya. Jadi pengelolaan kurikulum dari segi teoritis, pengelolaan dan kurikulum itu dua hal yang berbeda. Pengelolaan merupakan upaya untuk menata sumber daya agar organisasi terwujud secara produktif, sedangkan kurikulum berkaitan dengan sesuatu yang dijadikan pedoman dalam segala kegiatan pendidikan yang dilakukan, termasuk kegiatan belajar mengajar di kelas. Jadi, kurikulum itu dibuat oleh sekolah berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan, disusun untuk apa? Untuk tercapainya tujuan pendidikan. Kemudian, pengelolaan kurikulum adalah upaya untuk mengoptimalkan rancangan proses pembelajaran terhadap siswa secara produktif. Jadi, apa yang dilakukan di sekolahan, baik itu pembelajaran, ekstrakurikuler, kemudian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran, itu dirancang berdasarkan kurikulum. Supaya apa? Supaya tujuan pendidikan atau standar nasional pendidikan itu dapat tercapai. Kemudian prinsip dan fungsi pengelolaan kurikulum. Menurut Engkoswara dan Ankomaria, fungsi pengelolaan kurikulum yaitu prinsipnya adalah otonomi. Artinya apa? Memberikan kepercayaan kepada sekolah untuk mengembangkan prakarsa sesuai potensi dan prioritas yang diinginkan. Jadi, misalkan sekolah yang ada di pedesaan dengan sekolah yang ada di kota itu memiliki perbedaan baik dari segi sarana prasarana, kemudian letak geografis. Artinya sekolah dibolehkan untuk melakukan apa yang sesuai dengan potensi dan prioritas yang ada di sekolah. Selanjutnya, pemberdayaan. Pemberdayaan itu apa? Dalam merancang atau melaksanakan dan mengevaluasi manajemen kehendaknya dapat mempartisipasikan seluruh komponen agar semua potensi dapat diberdayakan secara optimal. Artinya dalam menyusun segala sesuatu, baik itu perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai evaluasi, harus melibatkan semua aspek, baik itu guru, kepala sekolah, komite sekolah, pengawas sekolah, sampai ke tingkat dinas, begitu. Selanjutnya, kemandirian. Sekolah tidak bergantung sepenuhnya kepada pusat untuk memusatkan berbagai persoalan teknis yang dari sekolah. Artinya kenapa? Kadang masih ada sekolah yang masih memerlukan biaya tambahan untuk pembelajaran yang ada di sekolah berjalan secara maksimal. Artinya apa? Sekolah dibolehkan untuk berkembang sendiri, tidak menunggu apa yang diberikan oleh pusat. Selanjutnya, fleksibilitas. Sekolah lebih tahu persoalan-persoalan yang dihadapi secara teknis maupun inti kegiatan, yaitu belajar mengajar. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen sekolah tidak keluar dari kebijakan sekolah. Artinya apa? Sekolah memiliki keluasan dalam urusan pembelajaran, yaitu berkaitan dengan
Yang pertama tadi yaitu otonomi, memberikan kepercayaan kepada sekolah untuk mengembangkan sekolahnya sesuai dengan potensi dan prioritas yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya, pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik itu yaitu usaha untuk pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan lulus sekolah. Di sini maksudnya apa sih? Jadi yaitu pengelolaan peserta didik itu mulai dari mereka mendaftar sampai dia diluluskan. Urutannya adalah analisis kebutuhan peserta didik. Analisis kebutuhan peserta didik ini berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan jumlah ruangan atau lokal yang dimiliki sekolah. Artinya jika sekolah itu memiliki 3 kelas, berarti si sekolah itu menganalisis berarti 3 kelas dikali misalkan satu kelas 32, berarti hanya bisa menampung 96 siswa. Nah, itu adalah analisis kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, setelah kita menemukan jumlah yang harus kita terima berapa, kita membuat sebuah pengumuman rekrutmen peserta didik, pendaftaran. Setelah pendaftaran terkumpul semua berapa jumlahnya, kita akan masuk ke seleksi peserta didik. Seleksi ini berdasarkan biasanya nilai rapot, kemudian tes yang dilakukan sekolah, serta minat dan bakat, serta prestasi-prestasi yang pernah diraih pada jenjang sebelumnya. Setelah itu akan dilakukan orientasi untuk memperkenalkan apa-apa yang ada di sekolah, baik itu sarana prasarana, guru, ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penempatan peserta didik, pembagian kelas. Berdasarkan apa? Ini adalah berdasarkan minat dan bakat serta hasil tes yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah pembinaan dan pengembangan peserta didik. Biasanya ini didapatkan ketika nanti masuk ke ekstrakurikuler. Ada pembinaan dan pengembangan peserta didik yang ingin mengasah ilmunya lebih mendalam. Selanjutnya, pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan ini apa? Pencatatan adalah siswa yang sudah diterima kemudian di sekolah akan dicatat melalui buku induk ataupun sistem informasi manajemen yang ada di sekolah, serta ada pelaporan. Pelaporan adalah jumlah berapa yang diterima, berapa yang masih ada, berapa yang lulus, itu namanya pelaporan. Kemudian kelulusan dan alumni. Kelulusan dan alumni biasanya mereka memiliki sebuah komunitas atau kelompok untuk mengurusi alumni-alumni mereka. Begitu. Kemudian pengelolaan kelas. Tujuan umum pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik. Tujuan dari pengelolaan kelas, jika kelas itu tidak diberikan jadwal, tidak diberikan pengelolaan yang baik, maka banyak fasilitas-fasilitas sekolah yang tidak terpakai atau fasilitas-fasilitas yang digunakan tidak semestinya. Begitu. Selanjutnya adalah tujuan khususnya adalah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan peserta didik bekerja dan belajar, serta membantu peserta didik untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Jadi tujuan kelas itu sebenarnya itu. Ada tujuan umum dan tujuan khusus. Yaitu kedua-duanya yaitu untuk sebetulnya untuk memaksimalkan kelas. Kemudian agar kelas digunakan secara baik dan dipantau oleh guru. Baik, itu saja yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.